Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal bahaya atau ancaman terhadap Bitcoin karena ini ada Bitcoin dari zaman MT Gox dan ini bisa menjadi selling pressure yang cukup kuat karena pemilik-pemilik Bitcoin pada zaman dulu itu mereka sudah mulai akan dikembalikan Bitcoinnya. Itu yang akan kita bahas. Kita akan lihat juga untuk beberapa info penting dan ada info seputar beberapa situasi eh, yang tidak baik di beberapa negara. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa kita akan update dulu soal technical analysis harga Bitcoin. Sekarang adalah hari Senin, jadi sudah ada close weekly, di mana close weekly-nya itu dia tertahan di weekly moving average 200 di angka 22.500. Jadi ini sudah menjadi semacam resistance dan sepertinya kemungkinan Bitcoin harus ke harga yang lebih rendah lagi untuk membuat semacam support yang lebih kuat dari situ, kemudian baru bisa akan meretest lagi daerah ini dan mencoba untuk naik lagi ya teman-teman. Dan ini kita lihat kalau untuk di time frame satu harinya, kita lihat saja di time frame 3 hari dulu. Di 3 hari juga ini MACD-nya itu akan cross, tapi belum terjadi cross. Gagal cross karena ada penurunan untuk 3 hari terakhir ini ya teman-teman dari tanggal 9 Juli. Dan untuk close daily-nya itu tidak terlalu bagus, ini membuat semacam pola evening star. Jadi candle-nya yang ini itu bagus, tetapi ketika di candle ini dia membentuk semacam doji seperti itu, tidak ada kepastian antara dia bakal naik atau dia bakal turun, jadi stabil di daerah sini 21.500 dan hari selanjutnya juga sama dan baru hari Minggu kemarin ini terjadi penurunan di sini dari 21.500 sampai ke 20.600-an. Sekarang dia berada di daerah ini. Ini merupakan pola yang tidak terlalu baik karena merupakan pola reversal, jadi sudah naik kemudian terjadi ini, itu potensi reversal itu bisa terjadi dan harga Bitcoin itu bisa turun lagi ke daerah yang lebih bawah ya teman-teman. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau kita lihat untuk time frame 1 jamnya yang lebih kecil, ini ada daerah yang sekarang disentuh oleh Bitcoin itu adalah daerah yang cukup penting, yaitu ini adalah merupakan daerah Fibonacci 61,8, jadi kemungkinan besar itu dia akan naik, dan ada demand zone juga yang kotak warna hijau ini, itu baru saja disentuh, jadi kemungkinan dia bisa sampai ke Fibonacci level 50 di 20.830-an, atau mungkin paling lebih optimis lagi, dia bisa naik lagi ke daerah sini 20.000, 21.000 ya, di garis tengah daripada parallel channel ini. Kalau breakdown ke bawah, maka itu kemungkinan dia akan ke daerah di 78,6. Ini merupakan level yang cukup kuat juga karena rata-rata Bitcoin itu bisa bounce itu dari 78,6 kalau kita perhatikan di history harganya itu di masa-masa lalu, dan ini pas juga dengan harga 20.000. Dan kalau tidak salah ini ada kalau misalnya Bitcoin itu sampai menembus daerah 18.600, itu menjadi hal yang buruk karena ini dia breakdown ke bawah daripada pola ini, dan dia kemungkinan besar bisa ke daerah yang lebih rendah lagi sesuai dengan prediksi saya di beberapa video yang lalu. Dia bisa ke daerah 16.600-an, 16.500-an, itu adalah target selanjutnya. Karena kalau kita tarik secara Fibonacci itu 1,272 itu pas sekali dengan di daerah sini. Targetnya sudah menjadi 16.300 kalau kita ambil high yang ada di sini. Sebelumnya itu high-nya itu ada di sini, itu di 16.600. Oke, berarti ada di sekitar situ saja. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lainnya, ini kemungkinan adalah bull flag. Jadi ketika dia naik, kemudian dia turun konsolidasi, ya ada kemungkinan dia bisa naik juga
dan ke daerah yang lebih tinggi, yaitu ke daerah 23.000, asalkan dia bisa menembus daerah ini 21.000, dan mungkin akan ada rejection di daerah sini, tapi dari situ dia bisa membentuk yang namanya ini inverted head and shoulders, kemudian dia ketika dia tembus dari sini dia retest lagi dan dia bisa melanjutkan harga ke atas, dan ini bisa bullish untuk Bitcoin. Jadi itu adalah skenario bullishnya. Dari RSI 1 jam ini tidak ada bullish divergence, tetapi ini juga belum ada, dan ini MACD juga masih dalam mengarah ke bawah. Jadi masih bearish secara jangka pendek, tetapi menurut saya bisa ada bounce dari sini karena ini adalah confluence antara 61,8 demand zone dan daerah bawah daripada parallel channel ini. Jadi itu bisa ada kenaikan sedikit terlebih dahulu. Oke. Kalau melihat untuk Nasdaq untuk hari ini dimulai dengan penurunan, belum close, tetapi ini bisa jadi mirip seperti evening star doji, meskipun belum terkonfirmasi, harus tunggu besok untuk close dulu, baru dia bisa confirm bahwa dia akan membentuk seperti ini, dan reversal juga bisa terjadi ke daerah yang lebih bawah lagi. Itu sangat-sangat mungkin terjadi karena melihat situasi seperti ini, di mana target selanjutnya itu adalah 10.700-an. Dan harga Ethereum juga bagaimana, sekarang berada di pola ini. Kemarin sempat menembus di daerah neckline ini, tetapi tidak bertahan lama ya teman-teman. Jadi sudah sempat tembus dari sini, tidak bertahan lama, habis itu langsung turun, kemudian dia kembali ke daerah garis trendline ini. Kita lihat apakah garis trendline ini bisa menjadi penopang harga Ethereum. Kalau misalnya Bitcoin itu bearish, maka Ethereum juga akan bearish, dan Ethereum akan turun lebih banyak lagi menurut saya, karena ini adalah bear flag, continuation pattern daripada tren sebelumnya, yaitu tren menurun ini, dan targetnya yang selanjutnya itu katakanlah kita tarik dari situ, misalnya ini, maka dia bisa ke daerah ini terlalu besar, terlalu panjang. Kalau kita lihat ke 600-an atau ke 700-an. Oke. Atau dengan cara lain kita bisa gunakan ini itu ke 700-an ya, 750. Di sisi lain ada US Dollar Currency Index, di mana ini merupakan kebalikan daripada saham dan kripto, dan ini dia masih naik-naik lagi meskipun sudah ada red dot-nya di sini. Di sini memperlihatkan kalau ini semacam ada bearish divergence tapi tidak terlalu jelas, kemungkinan masih bisa naik lagi. MACD-nya itu masih bagus, masih mengarah ke atas ya teman-teman. Money flow masih hijau, jadi belum ada tanda-tanda bahwa dia akan melakukan penurunan, tetapi ini merupakan indikasi awal bahwa sudah ada bearish divergence yang terjadi di sini. Jadi di sini dengan di sini, jadi ketika harga naik ini RSI-nya itu melemah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi ini memperlihatkan bahwa ketika terjadi kenaikan tidak terlalu kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Reversal itu kemungkinan akan segera terjadi ya. Oke. Ada beberapa informasi penting yang teman-teman perlu ketahui kalau misalnya teman-teman melakukan trading. Ini ketika koreksi harga dari bulan Juni, bulan demi bulan, perubahan harga itu kalau misalnya ini dia hanya positif ketika jam-jam Amerika Serikat ya, jam-jam trading Amerika Serikat itu dimulai di jam 8 malam kalau jam kita, itu sampai ke dini hari jam kita. Nah, dia merah ketika waktu Eropa dan Asia yaitu jam kita. Jadi kita lihat saja ini hari ini juga dimulai dengan penurunan. Dari jam 7 tadi dimulai dengan penurunan. Ada beberapa kasus juga di mana saya ingat jam 7 pagi itu dia mulai penurunan. Padahal di dini hari itu dia naik ya teman-teman. Kalau kita perhatikan juga di dini hari dia dari jam 2, dari jam 11 malam sampai ke jam
4 pagi ini, yaitu mengalami kenaikan dari 20.600 sampai ke 21.100-an. Dan selain itu, untuk di Eropa juga ini terjadi penurunan, di Asia juga rata-rata terjadi penurunan harga ya. Jadi hanya Amerika Serikat saja yang naik-naik ya, teman-teman. Itu bisa membantu kita untuk trading, bagian trading itu bisa memberikan arah yang jelas atau trennya itu seperti apa. Dan kita lihat di sini kalau ada beberapa situasi yang kurang baik untuk di beberapa negara, yang dimulai dulu dengan Sri Lanka, ada juga Albania, di mana kita akan dengar ini. Jadi ada semacam protes karena Sri Lanka dinyatakan bangkrut. Kemudian para pemimpinnya itu, presidennya, dan mungkin elit-elit atasannya itu, mereka semua meninggalkan negara ini. Jadi orang-orang protes dan mereka masuk ke dalam istana presiden tersebut dan menggunakan fasilitas-fasilitas di sana. Teman-teman bisa lihat, ini merupakan hal yang tidak baik ya teman-teman. Jadi ini oh my God, right to the chest. Cover of the Universal Champion. Cover by Rollins. Picks up the win. Ya, jadi hanya hiburan mata saja, tetapi secara kalau kita lihat ini sebenarnya tidak terlalu baik ya teman-teman untuk dunia kita, karena ini tidak terjadi hanya di Sri Lanka saja dan bisa ada kemungkinan terjadi di negara kita juga. Kita lihat juga di sini di China, Bank of China di Zhengzhou itu akun-akun banknya itu dibekukan. Bank-bank membekukan jutaan dolar deposito April kemarin dan hanya menjelaskan kepada para nasabah itu bahwa mereka memerlukan untuk mengupgrade sistem internal mereka. Ketika dari waktu itu customer tidak menerima komunikasi macam apapun dari bank-bank tersebut, ini hanya alasan saja. Ini hanya alasan saja. Mereka mau mengupgrade sistem internal mereka, tetapi sebenarnya mereka kemungkinan besar bangkrut ya teman-teman. Jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang memiliki kekuasaan atau bank-bank, karena bank-bank itu sama saja seperti skema Ponzi, tetapi resikonya itu lebih rendah. Dan ini bisa terjadi juga di Indonesia, teman-teman. Harus ada semacam plan B-nya, ada semacam perencana untuk kalau misalnya hal-hal seperti ini terjadi, apa rencana teman-teman itu kita harus lakukan ya. Kita harus antisipasi, maksud saya. Melihat harga yang melambung terus, harga minyak kemudian harga minyak tanggal 10 Juli kemarin juga naik, karena kalau kita lihat untuk harga minyak dari Desember itu sampai ke sekarang ini, jadi sudah sekitar 6 bulan itu naik sekitar 100% lebih harganya, itu dari 60 sampai ke 130. Ini menunjukkan inflasi itu sedang terjadi dan harga minyak yang sedang kita nikmati sekarang itu sebenarnya jauh di bawah harga yang realnya. Kalau di luar itu mereka sudah menyesuaikan dengan harga oil per barrelnya atau per galonnya, itu mereka menyesuaikan senantiasa, tetapi harga BBM yang ada di Indonesia itu disubsidi sehingga kita bisa menikmatinya, karena bukan merupakan hal yang bijaksana kalau misalnya mereka langsung menaikkan. Ini akan mengakibatkan bisa ada potensi kerusuhan, protes di mana-mana, dan resesi bisa lebih cepat terjadi. Tapi itulah ya, saya kurang paham soal peraturan yang harus mereka gunakan, tetapi hal-hal seperti ini bisa terjadi.
Selain itu ada juga dolar yang semakin menguat terhadap rupiah, jadi rupiah melemah. Sekarang beberapa bulan lalu itu bulan Juni itu kita masih berada di 14.400-an, tetapi sekarang itu sudah ke 15.000, hampir 15.000 kalau kita lihat di exchange Indonesia itu, yang kripto itu kadang-kadang bisa mencapai di atas 15.000, dan ini juga sudah breakout daripada pola triangle-nya. Itu tidak baik ya teman-teman untuk situasi ekonomi sekarang. Dan ini juga di Eropa, teman-teman tahu bahwa ada protes yang dilancarkan oleh petani-petani Belanda karena diterapkannya peraturan-peraturan yang tidak masuk akal untuk mengurangi emisi nitrogen, padahal situasi daripada Eropa itu lagi terjadi inflasi, mereka ya susah, tetapi dipaksa lagi, dikekang lagi seperti itu, jadi wajar-wajar saja mereka itu protes dan beralih juga ke Jerman, ke Italia, dan lain-lain. Terjadi energy rationing, jadi energi itu dibatasi di beberapa bagian di Jerman. Jadi air panas itu juga dibatasi dan temperatur ruangan itu dikurangin ke 17 derajat Celcius. Tentu saja ini dingin banget di malam hari. Air panas di sekolah-sekolah dan gym juga dimatikan, dan ini bisa berdampak juga, bisa kena juga ke negara-negara kita ya teman-teman. Oke, dan berita besarnya itu adalah Bitcoin di zaman MT Gox yang waktu itu pernah dihack di tahun 2013 kalau tidak salah. Mereka ada, kalau tidak salah ada sampai 800.000 atau 1 juta Bitcoin. Mereka berhasil menemukan sebagian beberapa ratus ribu, dan ini ada 141.000 yang akan dikembalikan kepada nasabah-nasabahnya. Ini senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat, 137 ribuan Bitcoin itu yang berada di wallet itu akan dijual, dan ini adalah kemungkinan ini adalah data-data daripada wallet, address wallet nasabah itu yang akan menerima. Ini bisa memberikan semacam event black swan kepada Bitcoin dan memberikan selling pressure yang sangat kuat sekali kalau misalnya mayoritas daripada nasabah-nasabah tersebut memilih untuk misalnya mau menjual Bitcoin-nya dibandingkan dengan hold-nya. Efeknya itu sama seperti ketika Luna itu menjual Bitcoin-nya. Jadi kita lihat ketika Luna itu mau menjual Bitcoin-nya karena kepepet, itu dari harga 48.000, dari sini itu bisa turun sampai ke 25 ribuan, itu efeknya bisa minus 46%. Jadi kalau misalnya kita terapkan dari sini minus 46%, maka itu akan ke daerah 11.000, 12 ribuan. Oke, dimana target besarnya itu adalah 12.000 sebenarnya kalau kita lihat, dan trader profesional juga ada yang bilang targetnya itu bisa sampai ke 12.000. Itu masih sangat mungkin saja, apalagi kalau ada event, ada bencana seperti ini ya teman-teman. Jadi itu saja informasi untuk hari ini. Jadi tetap waspada. Kita juga harus waspada terhadap hal-hal semacam ini. Tetapi sekarang ini cukup baik karena belum kemungkinan tidak akan seperti ini dalam waktu dekat, tapi masalahnya adalah bisa pelan-pelan makin berkumpul, makin menjadi bukit, lama-lama makin orang-orang mulai sadar bahwa inflasi adalah hal yang sedang mereka alami, dan harga-harga bahan pangan ketika mereka sudah mulai menyadari itu naiknya sudah mulai tidak terkontrol lagi, itu mereka bisa hal-hal seperti ini itu bisa terjadi. Jadi kita harus waspada ya teman-teman, dan kita berdoa saja agar Indonesia masih aman, pemerintah kita bisa mengupayakan yang terbaik
untuk negara kita. Nah, itu saja. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.